3 kata terselipkan. Untuk double covernya ini kita harus print, kita simpen di dokumen, di lemari tadi mana 3 lembar kita cukup lah, karena itu pengamanan terakhir untuk kawan-kawan ya. Jadi yang di email di draft itu kita kamuflase, itu kan ada 24 kata. Kita tambahkan 2 kata lagi lah di situ bahasa Inggris. Jadi kalau suatu waktu email kita kena hacker sama orang itu, mungkin dia nggak bisa buka sampai kapanpun. Tapi kalau dompet para sandi kan, karena kita kamuflase, kita doang yang tahu ya, kita hilangkan untuk tambahan katanya ya kan. Itu aja sih. Kalau kawan-kawannya mau yang bertanya tentang pengamanannya gimana ya silakan. Ayo. Silakan teman-teman, mumpung di sini ada Pak Abed. Assalamualaikum. Salam ya. Ya, terima kasih Pak Abed dan Pak Abner. Ya. Jadi Mas Yun, Pak Bambang. Ya. Ini yang mau saya tanyakan, ini tadi kayaknya saya sudah dengar tapi terputus-putus dan tidak lengkap. Tapi sampai oleh Pak Abner tadi, katanya dengan verifikasi Facebook, Pak. Ini kebanyakan di member saya itu verifikasi Facebook itu nama Facebook itu berbeda dengan nama akun. Tapi untuk nomor HP-nya juga sudah verifikasi. Berarti pengaruh nggak terhadap KYC nanti, Pak? Iya, betul. Saya bantu jawab sedikit ya Pak ya. Untuk langkah nanti seperti KYC ini kayak di depan ini tidak ada perbaikan. Mungkin walaupun namanya salah atau ngebuang gimana agak jauh namanya ya, misalkan Joko menjadi Sutrisno, ikuti langkahnya aja, langkah KYC ini seperti foto, KTP semua ikutin. Mungkin kalau analisa saya ya, prediksi saya ini perbaikan tuh ada di akhir sepertinya. Jadi saat ini mungkin KYC ini menampung semua. Kalau kita dapat undangan, kita laksanakan aja semua walaupun salah nama kita, nggak beda dari akun kita ya, tetap kita laksanakan KYC ini sesuai aturan yang bermain di Pay Network. Kang punya masalah ya, jadi nggak perlu khawatir aja, udah pokoknya laksanakan, ikutin caranya aja walaupun salah. Mungkin nanti di situ ada perbaikan, mungkin di akhir entah ada jawaban dari email ya kan. Kalau saya sih sebatas itu yang saya tahu ya. Gimana Pak Bambang? Jadi begini Pak, katanya dengan perbedaan nama Facebook dengan nama akunnya udah betul, tapi untuk nama di Facebook itu berbeda. Biasanya kan misalnya Bambang Kopi itu biasanya nulisnya itu Bambang gitu, tapi di akunnya sudah benar semua dan sudah verifikasi nomor HP-nya juga. Itu nanti yang perbedaan nama yang di Facebook dengan nama akun nanti pengaruh nggak terhadap KYC nanti Pak? Jadi nggak pengaruh Pak. Jadi Pay Network ini aplikasi nggak membaca dari sisi Facebooknya, dia hanya untuk login karena kan nama akunnya sesuai dengan ID dengan KTP kita, nggak jadi masalah. Karena di FB itu Pak nggak ngebaca nama kita atau email kita, handphone kita yang ada di Facebook. Karena aplikasinya dari ini nggak terbaca sampai ke dalam itu Pak, dia hanya buat login. Kalau memang namanya nggak sesuai dengan ID, laksanakan aja KYC-nya ya kan, sesuai aturan gitu. Apalagi kalau namanya udah sama ya dengan ID, aman Pak. Itu aja Pak. Jadi nggak ngaruh Pak. Jadi begini, untuk waktu itu dia tuh nggak buka-buka untuk profilnya. Jadi sehingga yang muncul yang di nama akunnya itu nama Facebook. Jadi namanya Bambang Suprianto, itu Facebooknya namanya Supri gitu. Nah, itu yang muncul di akunnya profil itu Supri gitu sampai sekarang, dan pembarunya sudah habis atau sudah selesai. Jadi ini langkahnya gimana Pak? Padahal dia juga udah banyak untuk poin B-nya udah banyak juga gitu. Asam lambung itu Pak ada itu. Iya. Aman. Jadi Pak, aman. Saat KYC Pak ikuti aja langkahnya. Karena kan memang pada informasi perbaikan apa, ada kemungkinan nanti di akhir mungkin Pak. Untuk di awal sepertinya belum ada informasi, mungkin di akhir ada perbaikan, mungkin by email atau by aplikasi ya kan.
Karena kemarin atas laporan ke email kita mengirim ke Minepi Pay Network itu, kita hanya laporan doang sebenarnya Pak, bukannya kita memperbaiki gitu. Mereka menanyakan juga setelah mengirim, kok nggak berubah Pak? Memang tidak berubah di aplikasi di situ. Itu hanya laporan untuk di Kortim sana, benar memang banyak yang bermasalah dengan nama. KYC satu lagi Pak. Untuk KYC, karena kebanyakan di desa itu kan pembuatan KTP-nya itu tahun 2012, sehingga masa berlakunya itu 2017, dan itu mengurus di Dukcapil itu ditunjukkan undang-undang kalau hal itu sudah berlaku seumur hidup. Tapi kita terangkan kalau untuk kepentingan luar negeri untuk dan lain sebagainya tetap mengacu pada itu, katanya sudah termasuk itu seumur hidup. Jadi ini untuk langkahnya gimana Pak? Kita menggunakan skema aja Pak. Tiga pilihan Pak. Kalau kita punya SIM yang masih berlaku ya kita pakai SIM, walaupun KTP itu masa berlakunya udah habis. Untuk punya SIM yang masih berlaku atau paspor lebih bagus pakai itu Pak. Paham Pak? Jadi teman-teman, sebetulnya menegaskan saja, monggo silakan mengajukan perbaikan nama, banding di Kortim untuk memberitahukan kondisi nama kita. Terus Facebook tadi menambahkan saja dari Pak Abed, kalau silakan diedit aja, kan ada edit profile, sesuaikan aja dengan account. Tentu account itu sudah merujuk ke KTP, sehingga tidak kita tidak dibebani lagi pikirannya kok Facebook sama account kok beda, gitu ya. Jadi untuk pengamanan rasa sandi ini, karena nanti itu buat transaksinya kan minimal harus ada di handphone, tinggal di copy paste sebenarnya Pak. Kan lebih mudah kita nyimpen di email. Itu. Nah, setelah 24 kata kita tambah jadi 26, kita tempel saat kita mau buka dompet wallet, yang 2 kata itu ya dihapus Pak. Oh iya. Jadi kalau nanti kena hacker kan tahunya dia melihat semuanya, dia salin sampai pala botak pun nggak akan bisa Pak. Itulah kelebihannya dari Prasa Sandi dompet wallet. Kan ada tipenya, ada 2 jenis Pak, dengan Privat Key atau Prasa Sandi. Kalau Privat Key itu kan ada kurang lebih hampir 80 lebih lah itu kata-kata, huruf ya. Nah kalau Prasa Sandi ya dengan kata-kata gitu. Saya contoh Privat Key saya amankan, saya tambahin 5 kata Pak. Jadi saat saya salin di dompet wallet mau ngebuka, itu saya hapus. Iya Pak. Itu pengaman kedua, kita harus Pak? Kita catat. Kalau kita catat rata-rata Pak, salah huruf aja nggak bisa kebuka. Kelebihan dari dompet Prasa Sandi ini Pak. Jadi kalau bisa kita copy, lebih baik kita print Pak. Jadi kalaupun nanti kena hacker, email hilang, handphone gimana, masih ada pengamanan terakhir. Kita manual, kita ketik. Paham Pak? Iya paham Pak. Itu di print Pak, di print berapa lembar, udah pegang. Iya. Itu udah terakhir pengamanan. Kalau semua pada hilang, kita secara manual masih bisa menyalin. Ya memangnya saya sudah ada 2 lembar itu ngeprint saya Pak. Ya bagus Pak, udah aman itu Pak, udah itu. Yang kedua itu Pak, di Piver itu maksudnya cek apa itu namanya di COVID-19 itu Pak. Kalau kita telat 1 hari tidak check-in, apakah bermasalah atau gimana Pak? Itu kan hanya survei aja Pak, itu nggak terlalu masalah. Saya aja udah hampir 1,5 tahun, baru 4 kali saya Pak di situ. Saya kalau seingat saya aja itu kan nggak masalah itu Pak, itu kan hanya soalnya dari leader saya itu Pak, itu diperingatin sama sekali sama saya, itu diharuskan begitu Pak. Sedangkan saya kadang-kala tiap harinya saya akan sibuk dengan kerja, jadi kadang-kala saya itu lupa Pak begitu. Jadi untuk lebih baik ya memang supaya kelihatan aktif ya Bapak silakan gitu. Kalau enggak nggak apa-apa, yang penting ada berapa kali kita isi survei Pak gitu. Iya Pak.